Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jamaah salat tarawih Masjid Puri Dago yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena belum ada namanya masjidnya, jadi saya sebut Puri Dago saja. Pertama-tama ialah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengenyam nikmatnya hidangan Allah, yaitu Ramadan, bulan Ramadan, yang mana ini merupakan nikmat yang tiada terkira ya, kalau kita sampaikan bahwa Ramadan merupakan nikmat yang tiada terkira yang harus kita syukuri. Dan salah satu bukti syukur kita dengan adanya bulan Ramadan ini yaitu mari kita bisa melaksanakan ketaatan dan melaksanakan semua perintah dan sunnah Rasulullah untuk menghidupkan Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita bisa masuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salam kita sampaikan pada uswah kita, panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, serta orang-orang yang tetap istiqomah dalam berjuangkan dan mengamalkan din ini. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya, kita sudah menginjak di hari yang ke-6. Sebentar lagi mungkin hari yang ke-7 dan seterusnya yang tidak terasa mungkin nanti di penghujung Ramadan. Dan memang tabiat dari waktu adalah memang cepat berlalu. Namun demikian, mumpung masih di awal-awal Ramadan ini, mari kita niatkan dan kuatkan tekad kita, dan kita motivasi diri kita terus untuk bisa menghidupkan Ramadan ini, yang mana memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para salafus soleh, sahabat dan salafus soleh, bahwa Ramadan datang itu harus kita hidupkan dengan banyak kegiatan. Ramadan bukan merupakan bulan yang bermalas-malasan, bulan yang malamnya sahur, salat tarawih, kemudian kita banyak bermalas-malasan dengan tidur, kemudian sholat, kemudian tidur lagi. Tetapi mari kita hidupkan Ramadan ini dengan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang tentunya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat tarawih, membaca Quran, kemudian doa dan yang lain sebagainya. Dan nauzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan mereka yang hanya menghidupkan Ramadan di awal-awal saja, kemudian di akhirnya itu sudah mulai kosong. Tapi insyaallah mudah-mudahan di masjid yang megah ini, alhamdulillah insyaallah kita bisa terus meramaikan dari hari pertama sampai ke-6 ini. Alhamdulillah jamaah juga cukup masih ramai sekali. Mudah-mudahan bisa kita pelihara sampai dengan akhir Ramadan ini bisa tetap seperti ini, insyaallah, mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kualitas dan kontinuitas amal kita di dalam ibadah Ramadan ini, mari kita saya sedikit menyampaikan tausiahnya, khususnya buat saya pribadi ya, umumnya buat jemaah sekalian, bagaimana janji-janji Allah terkait dengan Ramadan ini, khususnya yang terkait dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita informasinya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beberapa hal yang terkait dengan janji-janji Allah terkait dengan orang yang berpuasa ini. Ada beberapa hal, ada 6 yang saya catat di sini. Yang pertama adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sama-sama sering mendengarnya ya, disampaikan oleh para
penceramah di bulan Ramadan, para mubalik ya, terkait dengan ibadah Ramadan ini. Man shauma Ramadana ya, man shauma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan iman dan mengharap pahala Allah, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shauma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita bisa mengaca pada diri kita masing-masing, apa yang telah kita lakukan. Dosa kita yang tahun lalu itu apa? Insya Allah dengan puasa kita, dengan catatan kita beriman dengan iman dan mengharap akan ampunan Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Subhanallah. Ini yang pertama, bahwa ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan keimanan dan mengharapkan akan ampunan Allah, mengharapkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah tahun yang telah lewat. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan yang artinya bahwa sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya ya, mengapa hal semacam ini menjadi kekhususan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mengapa persoalan bau mulut sampai diungkit dalam janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berpuasa? Namun marilah kita lihat janji ini sebagai isyarat bahwa apapun yang terkait orang yang berpuasa sungguh akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun yang terkait dengan bau mulut ini, logika sederhananya adalah bahwa jika bau mulut saja sudah begitu diperhatikan dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan hal-hal lain seputar orang berpuasa? Keringatnya dalam menahan panas dalam berpuasa, kemudian perjuangannya menahan lapar, haus. Kemudian tentulah ini semua yang merupakan akan berujung kepada kebaikan demi kebaikan di akhirat nanti insya Allah. Karena dengan yang sekecil pun Allah akan membalas dengan sesuatu yang luar biasa. Apalagi hal-hal yang lain terkait dengan perjuangan kita dalam hal berpuasa ini. Nah, ini adalah yang kedua, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau kasturi. Apalagi yang lainnya terkait dengan bau mulut aja diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin ibu-ibu yang memasak dengan capek gitu ya, menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa, atau kita ya dengan sedang berpuasa kita bekerja ya, memutar otak kita untuk berpikir ya, kemudian dan yang lain sebagainya. Ini adalah merupakan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah mendapatkan syafaat dengan puasanya. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad menyampaikan yang artinya bahwa puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya." Al-Quran berkata, "Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat inilah yang kita harapkan di yaumil qiyamah nanti. Syafaat ini adalah pertolongan yang pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Antara suami, istri, anak itu tidak peduli dengan yang lainnya. Hanya saja yang bisa menolong kita nanti kelak di yaumil qiyamah adalah hanya amal-amal kita. Dan salah satunya tadi yang akan menolong kita adalah dengan syafaat, pertolongan yang memang Allah berikan kepada mereka. Yang salah satunya adalah puasa dan Al-Quran ini. Jadi syafaat akan diberikan kepada orang yang berpuasa ketika di yaumil qiyamah berat sekali menghadapi perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Yang di salah satu riwayat juga disebutkan sampai keringatnya itu menutupi sampai ke dada, sampai ke lengan, sampai ke telinga, bahkan sampai menutupi sekujur tubuhnya. Nah, disitulah nanti puasa kita akan menolong kita. Ini yang disebutkan sebagai syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan Al-Quran.
Yang memang tentunya Al-Quran ini juga disebutkan dalam Al-Quran dalam rentetan ayat-ayat tentang puasa ya. Di dalam surat Al-Baqarah 183, 84, 85, 86 itu ada 3 hal ya di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tentang puasa, yang kedua adalah tentang Al-Quran, dan yang ketiga tentang doa. Maka di dalam bulan Ramadan ini perbanyaklah selain saum Ramadan, perbanyaklah baca Al-Quran dan juga perbanyaklah berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat adalah Allah menyediakan pintu khusus bagi orang yang berpuasa yang disebut sebagai pintu Ar-Rayyan. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW beritahukan kepada kita kemuliaan lain dari orang yang berpuasa. Beliau menyebutkan dengan lisannya yang mulia, yang artinya sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Allah menyediakan pintu khusus, sudah disediakan pintu khusus buat mereka yang berpuasa, yang namanya pintu Ar-Rayyan. Dalam riwayat yang lain bahwa surga itu, Bapak Ibu sekalian, ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Dalam salah satu bukunya di Kiamat atau Surga dan Neraka, Sulaiman Al-Asqar di situ riwayat yang lain menyebutkan bahwa surga itu ada 8 pintu. Salah satunya di antaranya adalah pintu sholat, kemudian pintu sedekah, pintu jihad, kemudian pintu taubat ya, dan pintu Ar-Rayyan ini. Jadi ada 8 pintu. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita puasanya bagus, puasanya baik, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sudah disiapkan surga dengan melalui pintu Ar-Rayyan tadi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kelima, janji Allah kepada orang yang berpuasa adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini nanti di surga. Makanya kita syarat pertama ketika kita akan berjumpa Allah harus masuk surga terlebih dahulu. Dan insyaallah mudah-mudahan yang di sini jamaah sekalian, dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Bahwa di surga nanti Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita salah satu di antara mereka yang masuk surga. Nanti di sana ada pasar-pasar surga, ada hari Jumat yang selalu bertemu penghuni surga, dan di sana ada kamar-kamar, ada rumah dan sebagainya yang kenikmatan yang tiada tara. Dan kenikmatan yang paling besar, yang paling tinggi adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kelima hal tadi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan mustajabnya doa. Bulan mustajabnya doa. Di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad yang tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Bila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Rangkaian surat Al-Baqarah 186 ini dihubungkan dengan ayat-ayat tentang Ramadan, yaitu tentang puasa, tentang Al-Quran, dan tentang doa. Dan salah satu keutamaan di bulan Ramadan ini adalah yaitu bulan mustajabnya doa. Maka tidak heran ya, Anas bin Malik itu membudayakan kepada keluarganya. Anas bin Malik itu membudayakan ketika menjelang berbuka, anak-anak dan cucunya dikumpulkan. Jadi ketika menjelang berbuka, berdoa di hadapan anak-anak dan cucunya, dan diaminkan oleh semuanya yang hadir di situ. Jadi bukan seperti sekarang ya, ngabuburit itu ya, keliling ya, mana-mana, kemudian sore pulang, mandi, kemudian langsung buka.
Tapi yang dicontohkan salah satu oleh Anas bin Malik adalah anak-anak dan cucunya itu dikumpulkan, dia misal ada hidangan kemudian dikumpulkan, berdoa terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minal amin, diaminkan semua. Dan doa apa saja, karena di dalamnya bulan ini adalah bulan dikabulkannya doa. Dan mudah-mudahan kita salah satu di antara keenam tadi mudah-mudahan bisa kita peroleh, mudah-mudahan 6-6-nya, dan mudah-mudahan juga bisa memotivasi kita, mumpung ini adalah hari yang ke-6, mudah-mudahan dengan 6 tadi kita termotivasi terus untuk bisa tetap melaksanakan ketaatan, sholat tarawih, baca Quran, kemudian puasa Ramadan dengan mengharap ridho dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir di bulan Ramadan insyaallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahkan Allah mengampuni kita, Allah memasukkan kita, Allah memudahkan kita, dan nanti di akhir bulan Ramadan menjadikan kepada diri kita predikat orang-orang yang bertakwa yang insyaallah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian ragu dalam menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.